Selanjutnya kami persilahkan Mas Didik Mukrianto. Nah, kedua adalah terkait dengan potensi penghindaran kewajiban baik pajak maupun kewajiban lainnya dengan pendirian perusahaan cangkang di beberapa negara yang kita kenal dengan tax haven, di mana kemudian produknya pun kita mendengarnya dengan tegas, yaitu ada beberapa seperti Panama Papers, kemudian ada Pandora Papers, kemudian ada Paradise Papers. Nah, barang ini transfer pricing maupun paper ini seperti hantu, Pak. Kita mendengar siapa yang punya, kemudian operasionalisasinya seperti apa gitu. Nah, tapi barang ini tidak pernah kelihatan atau tidak pernah ditindak. Nah, ini menurut hemat saya, ini sangat erat dengan kemudian adanya potensi pencucian uang. Bagaimana mungkin kemudian orang kalau bicara melakukan transaksi yang halal, transaksi yang sah di Indonesia, kemudian harus menggunakan seperti perusahaan cangkang, menggunakan juga termasuk transfer pricing dan papers ini. Nah, sejauh ini saya juga belum melihat bagaimana kemudian PPATK bisa menjangkau dan kemudian menelusuri aliran atau transaksi yang terjadi terkait dengan potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang ini. Nah, dalam konteks itu, Pak, saya ingin bertanya, bagaimana kemudian PPATK mampu kemudian menjangkau potensi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku transfer pricing maupun juga papers yang dibuat dengan perusahaan cangkang di negara-negara tax haven ini. Nah, ini jumlahnya saya yakin besar. Bahkan kita tahu di dalam diskursus publik, di dalam investigasi baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional maupun nasional, di situ juga sangat jelas, Pak, siapa pemiliknya, namanya siapa, di negaranya yang mana itu. Oke, kalau kita bicara punya batasan lintas negara karena kita tidak punya perjanjian ekstradisi, lantas, Pak, bagaimana kemudian kita bisa menjerat pelaku-pelaku atau pemilik-pemiliknya yang memang terindikasi melakukan pencucian uang dengan pola-pola dan modernisasi yang kemudian tidak tersentuh oleh aparat negara kita. Logikanya PPATK mampu untuk itu. Dan kedua, terakhir, saya tadi bicara mengenai pengadaan sumber daya manusia yang besar gitu. Nah, tentu PPATK harus mampu merasionalkan kepada kita semuanya. Di samping kita memang dihadapkan kepada era digitalisasi, yang tentu era digitalisasi ini juga menjadi salah satu sistem yang kemudian bisa memperkuat kinerja PPATK. Namun kami juga menyadari, Pak, bahwa ketika bicara sumber daya manusia, gitu ya, ketika sumber daya manusia ini yang Bapak ajukan ini kemudian tidak mampu dilakukan pembinaan dan pengawasan, Pak, maka ini juga akan bisa membawa damage kelembagaan yang sangat besar, karena hadirnya sumber daya manusia yang tidak punya kapasitas dan serta integritas yang baik, Pak. Ini kita harus sadari bahwa sehebat apapun teknologi yang kita punya, secanggih apapun sistem yang kita bangun, jika pelaku atau manusianya juga tidak punya integritas, maka ini justru akan sebaliknya menjadi sebuah kejahatan baru di dalam menjalankan fungsi dan kewenangan PPATK. Demikian juga bahwa sistem ini jangan kemudian dikendalikan algoritma. Sistem ini juga harus dikendalikan oleh SDM yang saya katakan punya integritas tadi. Jangan sampai kemudian teknologi yang canggih pun kemudian menjadi alat baru untuk melakukan kejahatan. Mungkin itu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.